Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Lufia dari kelas akuntansi A semester 1. Apa itu elastisitas? Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta atau ditawarkan karena perubahan tingkat harga. Sedangkan, apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Adapun yang dimaksudkan koefisien elastisitas dari penawaran ialah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah penawaran barang dengan perubahan dari harganya. Besar kecilnya koefisien elastisitas dari penawaran dapat dihitung dengan rumus. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Sifat perubahan biaya produksi. Bagaimana biaya produksi akan berubah sekiranya harus dilakukan pertambahan produksi. Sangat besar pengaruhnya kepada elastisitas penawaran. Berikutnya, jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Jangka waktu analisis. Jangka waktu yang dimaksud di sini adalah lamanya waktu produksi yang juga dipengaruhi oleh faktor penyediaan sumber daya. Adapun faktor lain yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, jenis produksi. Elastisitas penawaran juga dipengaruhi oleh jenis produk. Contohnya, kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastis, sebab produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga, karena sangat dibatasi masa panen dan musim. Yang kedua, kemampuan penjual dan produsen merubah jumlah produksi. Ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Penawaran akan cenderung tidak elastis apabila salah satu dari berbagai hal berikut terjadi: biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar, ataupun kapasitas produksi telah terpakai penuh. Yang ketiga, sifat ketahanan barang. Makin tahan sesuatu barang disimpan dalam gudang, makin besar elastisitas penawarannya dibandingkan barang yang tidak tahan untuk disimpan lebih lama. Yang keempat, sifat alamiah suatu barang. Produk primer memiliki elastisitas yang rendah dibandingkan dengan produk manufaktur yang memiliki elastisitas penawaran yang tinggi relatif terhadap perubahan harga. Yang kelima, tingkat teknologi. Teknologi dapat mempengaruhi jumlah penawaran. Makin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin tinggi jumlah penawarannya. Yang keenam, kapasitas produksi. Bila kapasitas produksi suatu barang belum digunakan sepenuhnya, maka sifat penawaran barang tersebut elastis karena produsen masih sanggup menambah jumlah produksi. Akan tetapi, bila kapasitas produksi sudah optimal, maka sifat penawarannya inelastis, bahkan bisa inelastis sempurna, karena jumlah produksi tidak dapat ditambah lagi. Berikutnya nomor 7, jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, maka semakin tinggi penawaran suatu barang. Demikian sebaliknya. Yang 8, kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin tinggi mobilitas mesin dan tenaga kerja, semakin elastis penawaran. Semakin elastis mobilitas kapital dan tenaga kerja, semakin mudah produsen memenuhi perubahan permintaan yang terjadi. Ini karena kapital dan tenaga kerja lebih fleksibel, sehingga dapat ditambah atau dikurangi sewaktu-waktu dibutuhkan. Berikut adalah rumus elastisitas penawaran, yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ES sama dengan persen delta Q per persen delta P. Keterangannya adalah delta Q adalah perubahan jumlah penawaran, delta P
perubahan harga barang. P sama dengan harga barang mula-mula. Q adalah jumlah penawaran mula-mula. ES adalah elastisitas penawaran. Berikut adalah jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran inelastis sempurna. Kedua, penawaran inelastis. Yang ketiga, penawaran elastis uniter. Yang keempat, penawaran elastis. Yang kelima, penawaran elastis sempurna. Berikut adalah kurva penawaran inelastis sempurna, yang koefisien atau elastisitasnya sama dengan 0. Contohnya ada di bawah ini kurvanya. Apabila peningkatan dalam harga dari $4 menjadi $5 dan produsen mengabaikan jumlah penawaran yang tidak berubah, yakni 100 dan garisnya menuju ke atas. Selanjutnya, kurva penawaran inelastis, yang elastisitasnya kurang dari 1. Terjadi apabila peningkatan harga sebesar 22% pada saat harga $4 menjadi $5, mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 10%, yakni dari penawaran awalnya 100 menjadi 110. Selanjutnya adalah kurva penawaran elastis uniter yang elastisitasnya 1. Peningkatan harga sebesar 22% dari $4 menjadi $5 mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 22%, yang awalnya penawarannya 100 menjadi 125. Kurvanya bergerak dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Selanjutnya adalah kurva penawaran elastis. Terjadi pada peningkatan harga sebesar 22% dari $4 menjadi $5, mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 67%. Dari awalnya penawarannya 100 menjadi 200. Selanjutnya adalah kurva penawaran elastis sempurna, yang elastisitasnya tidak terhingga. Pada saat harga berapapun di atas $4, jumlah penawaran tidak terbatas. Dan pada saat harga tepat $4, produsen akan melakukan penawaran pada jumlah berapapun. Dan pada saat harga berapapun di bawah $4, jumlah penawarannya adalah 0. Selanjutnya adalah contoh soal elastisitas penawaran. Ketika harga anggur 2.000 per kilo, jumlah yang ditawarkan 50 kuintal. Ketika harga naik menjadi 4.000 per kilo, jumlah yang bisa ditawarkan hanya 60 kuintal. Hitunglah koefisien elastisitas penawarannya. Diketahui P1 sama dengan 2.000, P2 sama dengan 4.000. Q1 sama dengan 50, Q2 sama dengan 60. Perhitungan koefisien elastisitas penawaran dengan rumus. ES sama dengan 60 dikurangi 50 dibagi 50 dikali 10% per 4.000 dikurangi 2.000 dibagi 2.000 dikali 100%. ES sama dengan 10 dibagi 50 dikali 100% per 2.000 dibagi 2.000 dikali 100%. ES sama dengan 20% per 100%. Hasilnya adalah ES sama dengan 0,2. Berikut adalah termasuk penawaran inelastis karena ES kurang dari 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.